Mutiara Hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin, pemirsa Rosyad TV rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kembali lagi di program Mutiara Hikmah yang kita masih membahas tentang nasihat orang-orang soleh untuk anak-anaknya atau para nabi untuk anak-anak mereka agar mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Kita masih di episode pesan Nabi Ya'qub alaihissalam kepada anaknya di surat Yusuf ayat 67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala ya baniyya la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah wa ma ughni 'ankum minallahi min syai' inil hukmu illa lillah alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun." Beliau mengatakan, "Wahai anakku, janganlah kalian masuk dari satu pintu. Masuklah kalian dari beberapa pintu yang berbeda-beda. Dan aku tidak memiliki kuasa sedikit pun terhadap kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua ketentuan itu ada di tangan Allah, dan kepadanya lah aku bertawakal, dan kepadanya pula lah bertawakal orang-orang yang ingin menggantungkan diri." Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bahwa semua atau segala sesuatu itu sesuai dengan takdir Allah Ta'ala. Di sini kita faham bahwasanya salah satu rukun iman kita adalah beriman kepada takdir, yaitu mengimani bahwasanya segala sesuatu yang terjadi, baik perbuatan maupun ucapan, dari sejak awal sekali adanya bumi dan langit ini sampai nanti pada akhirnya terjadi hari kiamat dan seterusnya, itu semua atas kehendak Allah Ta'ala. Itu semua atas ilmu Allah Ta'ala dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Qamar ayat 49, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kadarnya, dengan takdirnya, dengan ketentuan yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu 'abdun hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, hatta ya'lam annama asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibah." Tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia beriman kepada takdir, berupa takdir baik maupun takdir buruk. Ya, dan dia mengetahui bahwasanya segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan menimpa dirinya tidak akan luput darinya. Dan dia yakin bahwasanya segala sesuatu yang terluput darinya tidak akan dapat ia raih. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, di sini kita perlu fahami sebagai seorang mukmin bahwasanya beriman kepada takdir Allah Ta'ala itu ada 4 rukunnya. Ya, bahwasanya rukun yang pertama itu adalah al-ilmu, ya, mengetahui bahwasanya segala sesuatu ini diliputi oleh ilmunya Allah Ta'ala. Segala sesuatu ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa baca di firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hajj ayat 70, "Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Inna dzalika fi kitabin inna dzalika 'ala Allahi yasir." Bukankah engkau mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilmui, mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi,
Sungguh hal itu, yang demikian itu ada di dalam kitab, ada di dalam catatan, ya, ada dalam tulisan yang ditentukan oleh Allah Ta'ala, dan sungguh hal itu mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tingkatan yang pertama yang perlu kita ketahui, al-ilmu, bahwasanya segala sesuatu itu memang atas pengetahuan, atas ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua adalah al-kitabah, yaitu fase di mana semua takdir itu dituliskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua takdir itu ada di Lauhil Mahfuz. Hal itu bisa kita baca di firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Hadid ayat 22. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir." Tidaklah yang menimpa kalian satu musibah pun, dan jugalah tidak sesuatu pun yang terjadi pada diri kalian kecuali sebelumnya telah dituliskan dalam kitab. Sebelum semua ini diadakan, sebelum semua ini diciptakan oleh Allah Ta'ala. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Dan hal itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, Nabi SAW bersabda, "Kataballahu maqadira kulli syai' qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah." Allah Ta'ala menuliskan takdir segala sesuatu, ya, sebelum diciptakannya langit dan bumi selama 50.000 tahun sebelumnya. Jadi segala sesuatu ini sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jauh hari, ya, jauh waktu sebelum diciptakan segala sesuatu ini. 50.000 tahun sebelumnya. Ini adalah hal yang harus kita fahami dalam beriman kepada takdir, yaitu al-kitabah. Dituliskannya semua takdir tersebut. Lalu hal ketiga yang perlu kita fahami tentang beriman kepada takdir ini adalah al-masyiah, kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bahwasanya segala sesuatu yang terjadi, baik ucapan maupun perbuatan, itu semua adalah atas kehendak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang inginkan itu terjadi, Allah Ta'ala yang inginkan itu terucapkan. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 125, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa may yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama." Maka siapapun yang Allah Ta'ala kehendaki akan diberikan hidayah, akan diberikan petunjuk, maka Allah Ta'ala akan lapangkan hatinya terhadap Islam. Dan siapapun yang Allah Ta'ala kehendaki akan tersesat, maka Allah Ta'ala akan jadikan hatinya itu berat. Hatinya itu seperti naik ke atas langit. Sangat berat sekali untuk menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah keinginan Allah Ta'ala. Inilah kehendak Allah Ta'ala. Siapapun yang Allah Ta'ala kehendaki akan baik, dia akan menjadi baik. Dan siapapun yang akan dikehendaki keburukan, dia pun akan menjadi keburukan. Maka kenapa demikian? Kita tak perlu mempertanyakan, karena hakikatnya kitalah yang akan dipertanyakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 23, "La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun." Allah Ta'ala tidak akan dipertanyakan tentang perbuatannya. Bahkan hamba itu sendirilah yang akan mempertanggungjawabkan. Hamba itu sendiri yang akan dipertanyakan terkait amal perbuatan yang mereka lakukan. Inilah fase yang ketiga atau rukun yang ketiga dari beriman kepada takdir, al-masyiah, bahwasanya semua itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu rukun yang keempat adalah al-khalq, penciptaan. Begitulah kemudian Allah Ta'ala jadikan segala sesuatu sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan yang Allah Ta'ala tuliskan, sesuai dengan yang Allah Ta'ala inginkan, maka terjadilah ia.
terjadilah perbuatan itu, terjadilah ucapan itu. Dalam surat Az-Zumar ayat 62, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu khalaqa kulli syai' wa huwa ala kulli syai'i wakil. Allah taala yang menciptakan segala sesuatu dan Allah Subhanahu wa taala lah yang memelihara segala sesuatu ini. Maka yang terjadi baik ucapan mau perbuatan itu semua Allah taala yang ciptakan. Allah Ta'ala yang jadikan itu terjadi. Segala sesuatu yang akan terjadi sesuai dengan ilmu dan kehendak Allah Ta'ala pasti terjadi. Namun segala sesuatu yang tidak akan terjadi, maka tidak akan terjadi. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, semua itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah Ta'ala sudah menghendaki sesuatu terjadi, sekalipun seluruh makhluk berkumpul untuk menggagalkannya, dia akan tetap terjadi. Tapi sebaliknya pula, jika Allah Ta'ala menghendaki sesuatu itu tidak akan terjadi, mau berkumpul pun seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini untuk menggagalkan hal itu, untuk menjadikan itu terjadi, itu tidak akan terjadi. Begitulah keimanan kita, begitulah keyakinan kita terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, mudah-mudahan kita bisa menjalani ini semua. Kita tetap bermohon kepada Allah taala. Kita tak tahu apa yang terjadi bagi kita di masa yang akan datang. Kita tak tahu takdir itu seperti apa. Itu adalah hal yang gaib. Tapi kita memohon kepada Allah taala, kiranya Allah taala berikan kita takdir yang baik. Allah Ta'ala jadikan kita bagian untuk mendapatkan kebaikan. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.